fokus. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Soal angan naik pelaminan, Fuji sudah punya impian. Lebih dari sekedar bayang-bayang, Fuji dengan lantang utarakan keinginan untuk bisa menikah di tahun ini. Tapi sudahkah Fuji punya tambatan hati alias calon suami? Beberapa kali dikabarkan dekat dengan sejumlah pria, tapi kemudian hilang dan tenggelam begitu saja tanpa kejelasan. Fuji pernah ungkap bahwa kini ia tak sendiri lagi. Setidaknya, inilah yang tergambar dalam salah satu konten bersama sang ibunda, Dewi Zuhriati. Tanya warganet yang tergelitik penasaran, apakah Fuji masih jomblo atau tidak? Dijawab lewat isyarat geleng-geleng kepala oleh Fuji. Siap pamerkan siapa kekasih hati? Adakah ini hanya sekedar cara Fuji menyudahi pertanyaan tentang pasangan? Ataukah memang Fuji sudah punya kekasih hati untuk mewujudkan niat menikah di tahun ini? Bukan yang di Semarang ya, bukan di Semarang ya. Semarang siapa? Dia kan bisa cariin. Soal keinginan, boleh saja Fuji berujar tentang hasrat menikah di tahun ini. Tapi soal siapa gerangan calon pendamping, itu masih jadi misteri. Dengan kelakarnya, Fuji menyebut belum punya sosok yang bisa mewujudkan keinginannya menikah di tahun ini. Dan teka-teki kian menjadi saat Fuji beberapa kali disebut-sebut menjalin kedekatan dengan sejumlah pria. Salah satu yang sejak lama menjadi perhatian hadir dari sosok Eldin. Kedekatan mereka dianggap lebih dari sekedar teman atau konten belaka. Nggak tahu, pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau nggak ya udah pasrah aja. Pengen tahun ini. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Soal keinginan punya kekasih hati, Fuji tak menampik hal ini. Bahkan Fuji terang-terangan ungkap impian menikah di tahun ini. Namun perkara menemukan pasangan yang sehati, itu lain cerita. Apalagi saat Fuji ungkap bagaimana dirinya yang mudah ilfil kepada seseorang. Lalu adakah ini jadi salah satu alasan mengapa Fuji masih belum menemukan calon suami? Kok bisa sih kakak jomblo 4 tahun gak dicecar netizen? Kenapa aku baru jomblo 2 tahun Ya itu dia. disuruh nikah? Karena kamu viral, karena kamu public. Yang viral banyak ya, tapi yang disuruh nikah, dipaksa nikah kayak cuma aku. Terus kesel. Kesal lumayan sih. Lumayan kesel ya. Kesal. Orang tua kamu maksa kamu nggak? Enggak, justru Terus kenapa netizen harus maksa? kalau sama papa aku justru kalau setiap aku deket sama cowok panik sih. Kenapa? Takut aja kali ya sama papa aku. Belum rela. Mereka mau nggak sih kamu punya suami gitu? Apa maunya kayak kamu jadi the baby always for them? Aku nggak pernah di-treat sebagai baby sih sama orang dong. Keras dan tegas. Kayaknya takut aku salah pilih atau enggak takut kalau misalnya aku nikah pasangan aku kasihan kan aku belum siap secara mental. Aku gampang banget ilfil kan. Serius? Emang aku enggak? Kamu kayak aku. Orang yang gampang ilfil bakal susah nikah loh. Jangan dong. Aku masih pengen nikah sih. Tapi gampang ilfil. Aku tuh kalau udah ilfil tuh udah ngeliatnya udah beda. Aku iya. Kayak I cannot look at you the same anymore. Sama. Sama nggak? Makanya aku kadang kalau deket sama orang aku tuh nggak mau cari tahu. Gak mau cari tahu kayak biar aku nilai sendiri. Nanti kalau udah ilfil, aduh. Terlepas dari cerita asmara yang masih sulit diterka, Fuji tunjukkan Taji di Kanal Maya sebagai salah satu konten kreator yang tak hanya mencuri perhatian di negeri sendiri, tapi sampai ke luar negeri. Sebuah penghargaan jadi bukti bahwa Fuji bukan sekedar aji mumpung, tapi mampu menjaga dan mempertahankan eksistensi sampai sekarang. Dan bagaimana karir Fuji begitu gemilang di panggung hiburan, menyisakan rasa bangga, terutama untuk sang ibunda. Oma sangat senang banget, sangat bersyukur dapat penghargaan begitu kan, berarti hasil kerja anak saya dihargai. Saya senang begitu aja. Alhamdulillah ya. Aku nggak tahu kak kalau iya. Aku nggak tahu kak kalau jawab pertanyaan ini gimana, aku malu. Alhamdulillah bersyukur. Ternyata itu acaranya serius ya. Jadi aku pas datang agak shock. Ternyata ini orang-orang benar-benar bekerja di sana, orang-orang. Joget-joget gak sih? Enggak ada bang. Di situ benar acara yang Ada seminar. ngobrol-ngobrol serius gitu. Aku Ada langsung. seminar juga ya? Bukan seminar sih, sebetulnya apa ya? Ya expo gitulah. Di situ aku langsung ngerasa wah dunia ini luas banget ya. Penghargaan di luar negeri menjadi awal bagi Fuji untuk menjalani tahun 2026 dengan penuh sukacita. Ketika di tahun 2025 ia dihadapkan banyak gejolak, entah itu dari sisi asmara atau pekerjaan, di tahun 2026 ini Fuji menyebut banyak hal yang membuatnya menyimpul senyum bahagia. Jujur tahun 2026 ini sangat baik sama aku ya. 2025 rasanya kayak berat banget. Aku baru ngerasain happy lagi sih sekarang.
Kalau 2025 nggak usah ditanyain kan, nangis tiap hari itu, tapi ya udah jalanin aja. Karena bingung mau gimana lagi kan.